Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri dengan IPMC 1 channel 23177. Saya dari kelas 5E. Baik, di video kali ini saya akan membahas bab 8, itu tentang isu seputar konsolidasi, dimana ada tujuan pembelajaran pada isu seputar konsolidasi ini. Yang pertama itu untuk memahami konsep terkait dengan transaksi jual beli instrumen utang antara entitas induk dan juga entitas anak. Kedua itu memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi dengan transaksi pembelian obligasi langsung dari entitas induk dan juga entitas anak. Kemudian yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait dengan transaksi pembelian obligasi pada entitas anak dari pihak non afiliasi. Baik, di sini saya akan membahas, yang pertama itu saya akan membahas tentang perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, di mana dalam praktiknya itu kepemilikan entitas induk itu dapat berubah, baik meningkat ataupun turun. Perubahan tersebut dapat terjadi karena aktivitas yang dilakukan entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan bagian saham entitas anak oleh entitas induk. Perubahan tersebut juga dapat terjadi karena aktivitas pada entitas anak itu seperti penerbitan tambahan saham ataupun pembelian saham treasury oleh entitas anak tersebut. PSAK 68 menjelaskan laporan keuangan konsolidasi yang menyatakan bahwa keuntungan ataupun kerugian itu yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui di laba rugi. Dalam kondisi lain, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat tidak terdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Menurut PSAK 65 mengatur bahwa perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak itu dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas yang dimaksud adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan keuangan, dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui di ekuitas tersebut. Kemudian ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada ekuitas induk. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk, seperti membeli kepemilikan tambahan atau menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Kedua itu akan saya bahas pada bab ini. Yang pertama, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, di mana entitas induk itu dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Jika sebelumnya entitas induk itu telah memperoleh pengendalian, maka menambah bagian kepemilikan tersebut tidak mengubah substansi pengendalian pada entitas induk tersebut. Menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk itu pada entitas anak itu yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan kepemilikan dalam kapasitasnya itu sebagai pemilik. Dalam kasus ini itu bagian kepemilikan itu non pengendalian atau berkurang. Kemudian entitas induk itu menjual sebagian saham kepada pihak ketiga, di mana entitas induk itu juga dapat menjual bagian kepemilikan atas entitas anak itu, di mana sebelumnya itu entitas induk itu telah memperoleh pengendalian. Akibat penjualan tersebut, substansi pengendalian dapat hilang atau tetap ada. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, misalnya kepemilikan 80% itu menjadi 60%, di mana PSAK 65 itu mencatatkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas.
Kemudian ada perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Di mana perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak itu seperti pembeli saham, treasury dari entitas induk atau pihak lain itu, dan menerbitkan tambahan saham atau issue kepada entitas induk maupun pihak lainnya. Jika right issue tersebut dibeli oleh entitas induk secara proporsional maka tidak terjadi perubahan atas komposisi kepemilikan pada entitas induk. Dalam beberapa kasus right issue itu tidak terjadi secara proporsional sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan. Hal tersebut akan saya bahas pada bagian entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Entitas anak itu dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk ataupun oleh pihak lainnya. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk itu akan meningkat, sedangkan presentasi kepemilikan non pengendalian itu akan berkurang. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian itu, PSAK 65 itu mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Kemudian ada entitas anak itu menjual saham tambahan kepada pihak ketiga, di mana selain kepada entitas induk, entitas anak itu juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Kondisi ini dapat terjadi jika entitas induk itu tidak berminat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non pengendalian akan bernaik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk itu bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian PSAK 65 itu mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak itu tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendalian yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Baik, selanjutnya itu ada entitas anak itu membeli saham treasury dari entitas induk, di mana entitas anak itu dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Misalnya saham treasury dapat dibeli dari entitas induk atau dari pihak lainnya. Jika dibeli seluruhnya dari entitas induk, maka presentasi kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan presentasi kepemilikan non pengendalian itu akan naik. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian dapat tetap ada dan hilang turunnya kepemilikan entitas induk tersebut. Kemudian ada entitas anak itu juga bisa membeli saham treasury dari pihak ketiga, di mana saham treasury itu juga dapat dibeli dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan persentase kepemilikan pengendalian itu akan turun. Baik, sekarang saya akan membahas tentang akuisisi pada periode interim. Dimana pada pembahasan ini saya akan membahas tentang perlakuan akuntansinya. Akuisisi oleh entitas induk atau entitas anak yang terjadi pada periode interim itu memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian.
menurut PSAK 65 itu menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari yang diperoleh pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak tersebut, di mana dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum akuisisi akan mempengaruhi nilai entitas anak pada tanggal akuisisinya. Nilai entitas anak pada tanggal akuisisi itu diperlukan untuk menghitung goodwill dan alokasi aset neto teridentifikasi. Baik, sekarang saya akan membahas tentang jurnal eliminasinya. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, entitas induk itu dapat mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal tahun hingga akhir tahun, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi tersebut. Untuk contoh jurnal eliminasinya itu ada di halaman 296, di mana di sana itu contoh 8.7 itu setelah ekuitas tanggal akuisisi tersebut diperoleh, kemudian dijabarkan laba dan dividen pasca akuisisi akan dialokasikan untuk pihak pengendalian itu senilai 80% dan pengendalian itu 20%. Berdasarkan tabel 18.5 itu 8.15 itu jurnal eliminasi untuk prakuisisinya itu pada 7E pendapatan pada prakuisisi itu didebit senilai 35 juta, beban pada prakuisisi itu 20 juta di kredit, dividen diumumkan prakuisisi itu di kredit 10 juta, dan saldo laba itu di kredit 5 juta. Kemudian nilai saldo laba pada jurnal eliminasi di atas sebagai penyusunan nilai saldo laba menjadi nilai pada tanggal akuisisinya. Itu pada 8E itu saham biasa di debit 500 juta, saldo laba di debit itu 205 juta, bagian laba atas PT anak itu di debit 28 juta, dan bagian laba non pengendalian itu di debit senilai 7 juta. Dividen diumumkan pasca itu di kredit 20 juta, investasi pada PT anak itu di kredit 576 juta, dan kepentingan pengendalian itu di kredit senilai 144 juta. Berdasarkan tabel 8.16 itu diperoleh jurnal eliminasi untuk goodwill itu serta aset dan liabilitas teridentifikasi itu Senat mesin itu 10 juta di debit, goodwill itu di debit 35 juta. Kemudian di kredit itu ada akumulasi penyusutan senilai 1.500.000, investasi pada PT anak itu senilai 34.800.000, kepentingan pengendalian itu 8.700.000. Sedangkan jurnal eliminasi goodwill dan amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi adalah yang pertama itu ada beban pada debit itu 1.500.000, dan pada kredit itu ada investasi pada PT anak itu 1.200.000, dan kepentingan pengendalian itu 300.000. Kemudian ada kertas kerja konsolidasian, di mana kertas kerja konsolidasian antara akuisisi awal tahun dan interim pada prinsipnya sama saja, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Oleh karena itu, bagian prakuisisi perlu dilakukan eliminasi sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasian antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasinya saja. Untuk contoh kertas kerja konsolidasiannya itu teman-teman bisa melihat di halaman 297. Baik, sekarang saya akan membahas tentang isu konsolidasi lainnya. Yang pertama itu ada saham preferen entitas anak, di mana menurut PSAK 65 itu jika terdapat saham preferen dalam komponen entitas anak itu, maka entitas induk harus menghitung bagiannya
atas laba atau rugi entitas anak setelah penyusunan untuk dividen atas saham preferen tersebut. Apabila saham preferen tersebut bersifat kumulatif, maka bagian dari entitas induk atas laba atau rugi entitas anak itu dihitung setelah penyesuaian untuk dividen atas saham tersebut. Apakah ada atau tidak dividen yang diumumkan? Jika saham preferen yang diterbitkan entitas anak dimiliki oleh entitas induk, maka saham preferen dieliminasi terhadap investasi entitas induk atas saham preferen tersebut. Entitas induk itu tetap harus menghitung bagiannya atas laba ataupun rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atau saham preferen tersebut, dan di sisi lain mengakui pendapatan dividen atas saham preferen tersebut. Kemudian ada dividen saham entitas anak, di mana ada kalanya itu perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya adalah dalam bentuk saham ataupun yang dikenal dengan dividen saham atau saham bonus. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagiannya secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham, pengendali, dan juga non-pengendalian. Dampak atas dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasi, yang pertama itu ada mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Kemudian yang kedua itu adalah mengeliminasi seluruh saham dan tambahan modal di setor pada entitas anak termasuk bagian yang timbul dari dividen saham tersebut. Kemudian ada pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian, di mana menurut PSAK 646 pajak penghasilan lebih banyak mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan untuk entitas tunggal dan sedikit mengatur terkait entitas konsolidasi. Misalnya, entitas induk itu mengakui pajak ketagihan untuk semua perbedaan temporal terkait dengan investasi pada entitas anak. Keuntungan lainnya adalah saham laporan keuangan konsolidasian. Perbedaan temporernya itu mungkin berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dalam laporan keuangan tersendiri. Entitas induk jika entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan tersebut pada biaya perolehan atau jumlah revaluasinya. Kemudian ada laba per saham konsolidasian, di mana berdasarkan PSAK 56 tentang laba per saham itu, perhitungan laba per saham atau LPS itu konsolidasian masih mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal. Perbedaan utamanya adalah dalam perhitungan LPS konsolidasian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjutkan pada tingkat konsolidasian. Sesuai dengan PSAK 56, efek berpotensi saham biasa oleh entitas anak yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa entitas anak atau saham biasa entitas induk itu dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilusian. Yang pertama, dengan ketentuan yang pertama itu instrumen yang diterbitkan oleh entitas anak yang memberikan hak kepada para pemegangnya itu untuk mendapatkan saham biasa entitas dimasukkan ke dalam perhitungan data laba per saham dilusian entitas anak. Kedua itu instrumen entitas anak itu yang terkonversikan menjadi saham biasa entitas induk dianggap sebagai efek berpotensi saham biasa dari entitas induk untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusiannya. Kemudian ada laporan arus kas konsolidasian, di mana prinsip penyusunan laporan arus kas konsolidasian itu hampir sama dengan penyusunan laporan arus kas pada entitas non konsolidasi, yaitu mengacu pada PSAK 2, di mana laporan arus kas konsolidasi disusun berdasarkan informasi pada laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Berikutnya itu ada Appendix A, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dan menyebabkan perolehan pengendalian, di mana penambahan kepemilikan dari
dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian, di mana entitas induk itu dapat memperoleh pengendalian dari entitas atau melalui perubahan tahap. Misalnya pada tahap awal, investor atau entitas induk itu mengakuisisi saham entitas anak pada jumlah yang tidak signifikan, misalnya itu senilai 15%, sehingga investor itu atau entitas induk itu belum memiliki pengaruh atau investi pada tahap berikutnya. Itu investor itu mengakuisisi tambahan saham investi itu sehingga kepemilikan menjadi signifikan, bahkan mayoritas 60%. Penambahan kepemilikan seperti ini disertakan dengan perolehan pengendaliannya. Untuk perlakuan akuntansinya itu menurut PSAK 22, jika ada satu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak mengakuisisi pengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atas kerugian yang dihasilkannya. Kemudian menambah kepentingan dan pengaruh signifikan menjadi pengendalian, di mana akuisisi bertahap juga dapat terjadi ketika entitas induk itu awalnya memiliki pengaruh signifikan dan mengakuisisi tambahan kepemilikan sehingga memperoleh pengendalian, di mana perlakuan akuntansinya itu menurut PSAK 22, jika dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, itu pihak mengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi, mengakui keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laporan laba rugi. Kemudian ada Evidex B, itu perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dan menyebabkan hilangnya kepengendalian. Berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi tanpa pengaruh. Entitas induk itu dapat kehilangan pengendalian atas entitas anak melalui beberapa sebab. Salah satunya itu adalah penjualan sebagai kepemilikannya itu atas entitas anak. Misalnya investor itu memiliki mayoritas saham entitas anak itu senilai 85%, sehingga investor atau entitas induk itu memiliki pengendalian atas investi. Selanjutnya, investor itu menjual sebagian sahamnya atas investi itu sehingga kehilangan pengendalian menjadi 20%. Pelepasan kepemilikan seperti ini disertakan dengan hilangnya pengendalian. Kemudian ada perlakuan akuntansi selanjutnya itu jika dengan sisa investasi pada PT induk kehilangan pengendalian dan tidak memiliki pengaruh signifikan, maka selanjutnya investasi dicatat dengan metode wajar sesuai PSAK 71 instrumen keuangan. Berkurangnya kepemilikan dari pengendalian menjadi pengaruh signifikan. Jika pengendalian entitas induk hilang namun masih memiliki pengaruh signifikan atas entitas anak, perlakuan akuntansinya itu sama dengan pembahasan sebelumnya. Ketika entitas induk sudah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka entitas induk itu mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak itu terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendaliannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi bab 8 ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.